money politik itu adalah haram. Kebenaran datanya nih, misalnya kayak TPS tuh, katanya di TPS suaranya segini, tapi ketika datang ke sana berbeda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Podcast Geraha Kreatif. Ngobrolin profesi karya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Sahabat saya sekaligus teman ngopi saya. Dan saya kebetulan sebagai juniornya. Nah, di sini ada Kang Jenal Mutakin. Selamat datang, Kang. Yo. Selamat datang. Kita tos dulu, ngopi. Oke, selamat datang Kang Jenal Mutakin. Ya. Kang Jenal ini merupakan salah satu bagian dari KPU, yaitu sebagai Komisi Hukum dan Pengawasan ya. Kepala Divisi Hukum. Oh, divisi. Oh ya, kok komisi ya? Jadi Divisi Hukum dan Pengawasan. Oke. Kang Jenal Mutakin, nih kemarin kebetulan banyak sekali yang request bahwa ayo dong undang KPU sekarang mendekati pemilu katanya. Nah, ini perlu juga kita bahas persiapannya nih Kang. Oke, sementara ini Kang, pertanyaan pertama yaitu sejauh mana sekarang pemilu di tengah-tengah pandemi ini, persiapannya nih sudah sejauh mana? Ya, terima kasih Kang Uri sudah mengundang saya ke sini ya. Saya ucapkan terima kasih ke kawan-kawan Geraha Kreatif yang ini luar biasa ini. Karya lokal tapi punya konten yang sangat menarik saya kira ini ya. Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan bisa terus lah. Amin. Internasional ya. Nah, ya kita bicara ini ya. Kita lembaga penyelenggara pemilu, gitu kan. KPU itu adalah lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kepemiluan. Salah satunya adalah pilkada, pemilihan serentak tahun 2020 ini. Nah, kita sejauh ini sudah melaksanakan beberapa tahapan. Nah, kita kalau misalkan menurut aturan tahapan jadwal dan program, ini saat ini kita memasuki tahapan kampanye nih. Mulai dari tanggal 26 September kemarin sampai tanggal 5 Desember. Nah, tahapan-tahapan yang lain sudah kita lalui. Mulai dari tahapan penyusunan anggaran gitu kan, dan perjanjian dengan pemerintah daerah gitu kan untuk penganggaran pilkada. Kemudian sampai kita melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Launching pilkada sudah kita laksanakan di bulan November lalu, 2019 lalu. Nah, kemudian kita juga sudah melewati tahapan penyusunan data pemilih, dan nanti beberapa waktu ke depan itu akan dilakukan pleno daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP sampai nanti ke DPT di tanggal 16 Oktober. Nah, kemudian fase tahapan selanjutnya pencalonan juga sudah kita lewati gitu kan. Nah, kita sudah memiliki 2 calon saat ini di Kabupaten Serang. Nah, sekalian saya sampaikan lah di sini ya. Ya, ada 2 calon. Pertama, pasangan Hajah Ratu Tatu Hasanah SEMAK berpasangan dengan Dr. Andes Panji Tirtayasa MSI. Nah, yang nomor 2 itu ada Haji Nasrul Ulum SE dan juga berpasangan dengan Haji Eki Bayhaki SE MSI. Seperti itu. Jadi ada 2 pasangan calon. Ya, 2 pasangan calon. Gak ada 3 ya? Gak ada 3. Jadi kalau kami di penyelenggara nggak boleh ngangkat jari antara 1 atau 2 gitu kan. Tapi kalau 3, 4 dan sebagainya itu nggak apa-apa, boleh.
karena ini berkaitan. Iya gitu. KPU memihak. Kita harus salah gitu kan, jangan sampai kita nanti gara-gara jari gitu kan nanti ada yang mempersoalkan kan gitu. Jadi itu ya. Jadi itu tahapan-tahapan yang sudah kita lalui. Sejauh ini persiapan kita ya siap gitu kan. Karena kita sudah memplanning program, kita sudah melewati masa pencalonan gitu kan, kita sudah menyusun data. Ya apalagi gitu kan yang tidak kita siapkan, sudah kita siapkan. Tapi kan sempat ramai juga kan bahkan mengenai pemilu di COVID ini nih ya, karena lagi ramai juga tuh. Kenapa ini pemilu harus diselenggarakan sedangkan sekolah yang lain-lain diliburkan gitu. Nah, ini kira-kira apa tuh tanggapan dari Akang? Mungkin saya luruskan ya, bukan pemilu Kang ini, tapi pilkada. Pilkada ya benar, maksudnya pilkada, ya Allah. Jadi pilkada kita laksanakan ini bukan kemauan kita ya, tapi juga ini berdasarkan kesepakatan antara pemerintah, DPR, dan juga penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu tidak hanya KPU, tapi ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP juga di sini yang terlibat dalam penyusunan pelaksanaan pemilihan ini seperti itu. Nah, jelas di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 atas penetapan itu kan, penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Nah, di sana ada klausul yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pemilihan dilaksanakan pada bulan Desember. Nah, apabila pelaksanaan di bulan Desember ini mengingat kasus COVID ini terus meningkat, ini bisa ditinjau ulang seperti itu. Nah, namun kesepakatan bersama antara DPR, pemerintah, dan juga penyelenggara pemilu yang dilaksanakan pada September kemarin, yang dilakukan bersama gitu kan di DPR itu menyepakati untuk pilkada dilanjutkan seperti itu. Nah, jadi kan yang pembentuk regulasinya yang ngomong begitu ya kita nggak bisa apa-apa. Kalau KPU di tingkat kabupaten ini hanya bisa mengikuti apa yang memang dibuat oleh regulator gitu kan. Nah, mereka kan regulator, pembentuk undang-undang. Nah, sedangkan kita adalah pelaksana gitu kan secara teknis di bawah gitu kan di tingkat kabupaten. Nah, maka itu gitu kan kita tidak punya kewenangan ini bagaimana ini ditunda apa dilanjut segala macam. Itu dari atas langsung ya. Berdasarkan ketentuan saja gitu kan, berdasarkan aturan seperti apa kan gitu. Nah, tapi kan ketika ini sekarang memang akhirnya kan harus ya. Tapi kan tentu saja mengikuti protokoler ya apa. Nah, kira-kira apa saja sih yang harus dilakukan dan bagaimana persiapannya untuk nanti ketika datang ke TPS gitu. Ya. Kalau kami sih ya di penyelenggara pemilihan ini gitu kan, baik di KPU gitu ataupun jajaran kita di bawahnya PPK, PPS gitu kan. Nah, dalam kegiatan-kegiatan kami kita selalu laksanakan dengan protokol kesehatan gitu kan, menjaga jarak gitu kan, kemudian mencuci tangan, bahkan di sekret PPK dan PPS kita wajibkan mereka untuk memiliki sarana sanitasi atau tempat cuci tangan di sekretariat mereka. Dan setiap berkegiatan pun mereka selalu menggunakan masker gitu kan. Dan sejauh ini kalau dari kami terkontrol lah gitu kan. Nah, makanya jangan hanya penyelenggara pemilu yang memang memiliki komitmen yang sama gitu kan, tapi semuanya harus memiliki komitmen yang sama bagaimana menjaga protokol kesehatan, baik penyelenggara, baik peserta ataupun masyarakat secara umum kan gitu. Ini tinggal menggugah kesadaran kita sebetulnya. Sebenarnya pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini menguji kita loh. Menguji kita sejauh mana kita bisa bertindak kreatif seperti itu. Nah, sehingga ketika kita bisa melakukan hal-hal kreatif, insya Allah semua yang kita laksanakan ini akan sesuai dengan ketentuan terutama
protokol berkaitan dengan protokol kesehatan gitu. Jadi itu Kang. Nah ini juga Kang, kan memang tadi kita tentu saja ada protokol kesehatan yang di ini kan, tapi kan ya kita ketahui bahwa masyarakat nih kebanyakan ya di hal lain, termasuk dengan adanya razia tiap hari menggunakan masker berkendara, itu kan salah satu karakter berarti kan, berarti kurang kesadarannya masyarakat gitu kan. Nah, di tengah-tengah nanti ketika kondisi pemilihan ya, pemilihan datang ke TPS kemudian tidak menggunakan masker dan lain-lain, nah itu ada sanksi atau gimana dengan dari KPU, ada seperti apa tuh kira-kira? Sebenarnya gini, ya kan kalau namanya negara gitu kan, negara dalam menegakkan aturan itu bisa melakukan upaya persuasif ataupun melakukan secara tindakan gitu kan, represif. Nah itu kan negara punyanya gitu kan. Nah tapi kalau misalkan dari kita gitu, KPU sendiri dalam menerapkan protokol kesehatan dan juga memberikan himbauan ke masyarakat, ya kita tidak bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Itu aparat keamanan lah gitu kan wewenangnya. Nah, kalau KPU itu pasti melakukan himbauan di setiap aktivitas kita. Nah, dan kemudian juga menyampaikan ke masyarakat agar selalu patuh gitu kan terhadap protokol kesehatan. Karena protokol kesehatan ini bukan hanya bisa digunakan pada perhelatan pilkada saja, tidak, tapi dalam kehidupan sehari-hari karena kondisi yang tidak menentu seperti ini kan gitu. Nah, makanya kalau dari kita ketika pelaksanaan misalkan nih nanti di TPS. Nah, di TPS itu yang wajib ada di TPS selain peralatan dan kelengkapan yang semestinya ada di TPS, itu juga harus dilengkapi dengan ketentuan yang sesuai dengan protokol COVID gitu kan. Pertama, di TPS itu, di setiap TPS harus kita fasilitasi sanitasi untuk pemilih, tempat cuci tangan gitu kan, lengkap dengan sabunnya. Berarti kalau nanti si salah satu masyarakat yang datang tidak menggunakan masker suruh balik lagi, nggak boleh. Nah, terkait hal itu makanya saya jelaskan dulu gitu kan, di TPS itu kita akan sediakan pertama ini sanitasi gitu kan untuk cuci tangan pemilih tentunya. Nah, kemudian yang kedua itu akan kita sediakan sarung tangan sekali pakai. Nah, sarung tangan sekali pakai ini apa gunanya? Agar meminimalisir kontak langsung antar pemilih ini dengan satu benda. Ya. Kan misalnya megang paku ya, karena besi kan orang. Betul. Nah, makanya ini kita fasilitasi sarung tangan sekali pakai gitu kan agar meminimalisir semua pemilih. Nah, kemudian ada juga kita sediakan masker cadangan. Artinya apa? Apabila ada pemilih yang datang tidak menggunakan masker, nah itu kita bisa fasilitasi. Tidak mungkin dong kita menggugurkan hak pilihnya gara-gara betul. Tapi ini juga harus jadi kesadaran bersama. Jangan nggak pada pakai masker gitu kan datang ke TPS. Yang kasihan KPPS gitu. Karena yang kita sediakan itu adalah cadangan masker. Ya, bagi yang tidak menggunakan. Tapi jangan sekali-kali sengaja nggak bang. Nah, gitu kan kasihan ke penyelenggara. Nah, yang kita fasilitasi ini hanya 25% dari jumlah pemilih di TPS. Dana terbatas, Bos. Dana terbatas gitu. Ini anggaran berapa duit kan gitu kita untuk penyediaan masker saja kan. Nah, kemudian selain itu juga kita sediakan tempat sampah di sana. Jadi sarung tangan, masker, segala yang sudah dipakai itu bisa dibuang di tempat sampah gitu kan yang sudah disediakan. Dan untuk masuk ke TPS juga nanti kita akan cek suhu tubuhnya gitu kan. Yang diperkenankan masuk itu adalah yang diperkenankan masuk ke TPS dan menggunakan hak pilihnya di bilik suara yang digunakan oleh pemilih lain itu
suhu tubuhnya itu paling harus di bawah 37,3 derajat. Kalau di atas itu nanti kita sediakan bilik khusus. Kalau 38 misalnya, ya berarti harus tempat lain mungkin ya, bukan tempat yang umum itu. Ya sambil silakan Kang. Nah ini juga Kang, ada beberapa yang saya kumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat ya di sini, tapi tidak disebutkan namanya. Nah di sini ada pertanyaan mengenai di masa pandemi, masa sulit Indonesia kan, resesi gitu. Terus kepala daerah yang lagi menjabat mau mencalonkan diri lagi, terpaksa harus cuti. Nah terus siapa yang bertanggung jawab menjalankan roda pemerintahan kalau begitu gitu kan? Nah itu perlu dijelaskan juga seperti Kang oleh KPU. Kan kalau ada ketentuannya, kalau misalkan bupati yang sedang menjabat itu kemudian mencalonkan diri, ketentuannya harus cuti selama masa kampanye. Nah, cuti ini tentunya ada yang menggantikan tugas dan kewenangannya. Itu siapa? Itu ada namanya pejabat bupati atau PJS ya. Nah, PJS, pejabat bupati itu ditentukan siapa? Sama siapa? Sama Pemprov gitu kan. Nah, sekarang sudah ada gitu kan. Nah, PJS bupatinya gitu kan. Nah, itu diberikan hak penuh. Kalau PJS kan tidak bisa mengambil kebijakan-kebijakan strategis ya. Nah, tapi bisa menjalankan roda pemerintahan sebagaimana bisa dilaksanakan sebagai pejabat bupati kan gitu. Nah, ada ketentuan-ketentuan itu gitu kan. Nah, ya tetap bisa mengelola dan memanajemen pemerintahan lah, kira-kira seperti itu. Karena sampai selesainya pemilihan itu gitu kan, memang tidak diperkenankan ada kebijakan-kebijakan strategis yang dikeluarkan dalam kondisi apapun, walaupun kondisi pandemi ataupun tidak pandemi kan seperti itu. Karena apa? Kan yang dikhawatirkan kalau mengeluarkan kebijakan nanti akan mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan salah satu pihak gitu kan. Nah itu tidak diperkenankan. Makanya kenapa ada namanya pejabat bupati atau PJS itu gitu. Ya. Nah ini juga Kang, kemarin kan sempat rame, ada pemberitaan dari News Oke John, terus Banten Hits juga membicarakan mengenai Bawaslu menemukan pemilih misterius di Kabupaten Serang gitu kan. Nah ini dari Banten Hits katanya, bahkan yang sudah meninggal ada datanya. Nah itu gimana Kang tanggapannya Kang? Ya pemilih misterius kayak gimana nih? Saya agak kurang paham ini. Soalnya di sini ada ini juga ditemukan data ratusan orang meninggal masuk DPS Pilkada Serang. Ini dari News Oke John. Nah kira-kira gimana Kang? Gini ya, kalau namanya DPS itu adalah daftar pemilih sementara. Nah sementara ini belum fix, ini draft gitu kan. Nah draft sifatnya. Nanti fixnya di mana? Di DPT. Nah sekarang ini dalam proses DPSHP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Nah kenapa DPS misalkan masih banyak data-data yang misalkan meninggal atau misalkan ternyata nggak ada, udah pindah gitu kan? Kan bisa saja prosesnya begini. Ketika dicoklit oleh petugas pemutakhiran data pemilih oleh PPDP di bulan Agustus itu orangnya masih hidup gitu kan. Nah tapi ketika selesai coklit ada yang meninggal. Nah ini banyak ditemukan seperti itu Kang. Jadi dalam 2 bulan ini, misalnya dalam 1 bulan ini gitu kan, dari Agustus ke September ternyata ada yang memang meninggal gitu kan. Jadi data itu belum fix ya gitu ya. Yang pindah dan segala macam. Keluar ataupun ke dalam. Gitu. Nah, sehingga datanya dinamis gitu kan. Nah, ketika dihimpun misalkan jumlahnya kok banyak gitu kan sampai ribuan. Nah, ini kan
persoalannya ya tadi saya bilang data itu dinamis dan kita tidak bisa memprediksi usia orang kan itu kan. Nah, dan kira-kira final data itu memang fix bahwa ini adalah yang memilih gitu, itu biasa. Nah, itu yang saya sampaikan itu tadi, tanggal 16 Oktober nanti kita akan melaksanakan pleno di tingkat kabupaten untuk penetapan daftar pemilih tetap. Nah, jadi di sanalah nanti kita bisa lihat gitu kan. Kita sudah melakukan cross check data. Bahkan kita melakukan namanya uji publik. Nah, uji publik kita tidak hanya laksanakan di tingkat kabupaten, tapi kita laksanakan sampai ke tingkat desa. Jadi bisa disimpulkan bahwa di news Oke John ini itu masih data sementara, masih pengumpulan awal gitu ya. Memang belum final, itu adalah pemilih gitu ya. Nanti ada seleksi lagi mana yang masih ada datanya, mana yang nggak ada gitu orang. Betul Kang. Jadi itu kalau data itu ada proses-prosesnya. Kalau dari DPS nanti jadi DPT. Nah, di DPT itulah kita bisa lihat. Kemarin uji publik kita laksanakan di 326 desa. Nah, ini juga Kang, bahwa di kita ini melulu ya persoalan pemilu maupun pilkada tadi selalu bicara soal pilkada pemilihan itu tentu dengan uang ya gitu, ada politik uang gitu. Nah, itu menurut tanggapan KPU sendiri gimana tuh Kang? Ya, kalau pilkada itu baik pilkada maupun pemilu pasti ada namanya kos politik, gitu kan. Nah, kos politik ini adalah uang yang dikeluarkan untuk membiayai kampanye misalkan dan lain-lainnya gitu kan, baik dari penyediaan alat peraga kampanye atau bahan kampanye gitu kan, dan juga misalkan menyewa konsultan dan lain sebagainya. Tapi yang turun ke masyarakat langsung? Nah, ya kalau kita intinya gini ya, kalau misalkan ada yang namanya politik uang, nah kita harus bedakan juga ini namanya kos politik dengan budget politik ya. Nah, kalau kos politik itu adalah uang yang digunakan untuk membiayai kebutuhan si calon gitu kan. Nah, kalau budget politik ini adalah uang yang digunakan untuk nyawer gitu kan, seperti itu. Nah, ini kebutuhan suara gitu. Kan gitu arahnya. Nah, kalau misalkan hal ini kan tidak diperkenankan gitu kan, budget ada budget politik untuk membeli suara. Tapi KPU sendiri melakukan OTT atau gimana untuk hal begitu? Kalau tadi tuh money politik itu adalah salah satu hal yang dilarang atau haram bagi kita penyelenggara pemilihan ini. Money politik itu adalah haram baik bagi pelaksana ataupun peserta kampanye. Tapi tindakan KPU sendiri untuk kita selalu menyampaikan di setiap sosialisasi kita bahwa jangan sampai money politik ini jadi salah satu tolak ukur masyarakat mau milih gitu kan. Tapi kebanyakan masyarakat itu menunggu itu. Jadi seolah begitu kan, malah menunggu. Makanya kita lakukan pencerdasan lah kira-kira seperti itu dengan banyaknya sosialisasi yang kita lakukan. KPU pun menolak gitu ya. Jangan sampai ada politik uang, karena sanksinya keras bos. Politik uang itu pidana. Jika tertangkap tangan memang sedang melakukan itu. Baik tertangkap tangan ataupun ada yang melaporkan gitu kan, dan kemudian di proses ternyata benar. Nah, ini kan lumayan berat sanksinya, sudah dipenjara kemudian didenda kan. Nah, ini karena bertahun-tahun mungkin seringnya begitu mungkin. Dari tingkat bawah desa sampai ke atas pun begitu, dan akhirnya masyarakat sendiri terdidik dengan begitu kan. Nah, bagaimana tanggapan KPU nih soal begitu? Kalau kita sih nggak mau ada yang namanya money politik ya. Makanya kita secara masif juga menyampaikan ke masyarakat, jangan sampai mau dibeli suaranya. Karena ketika suara itu dibeli, sesungguhnya masa depan rakyat ini dibeli gitu kan. Ketika sudah dibeli, ya otomatis rakyat tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi wajar juga kekuasaan tuh akhirnya hanya untuk
mereka yang terpilih karena memang mereka membeli. Saya bayar kok gitu. Makanya kita harus kasih tahu masyarakat jangan mau dibeli gitu kan. Nah, ketika mereka memilih karena bukan dibeli, legitimasi mereka memilih itu bisa mereka suarakan kan gitu. Kalau misalkan mereka menerima uang, pasti ada rasa malu ketika jalan jelek, ketika sarana dan prasarana ini tidak memadai gitu kan. Masyarakat ketika diajak dan karena memang dia sudah dibeli misalkan suaranya, pasti akan merasa malu. Malulah gitu kan, dulu kan saya nerima uangnya dari sana gitu kan, masa saya protes, malah katanya wajar ya, dong seperti itu kan gitu. Akhirnya wajar lah jalan aja nggak gitu karena biaya juga gede kan gitu. Nah itu masyarakat juga menerima itu, nggak cukup, nggak perlu membeli jalan. Makanya kita banyak sosialisasi, kita sampaikan ke masyarakat jangan mau gitu kan dibayar oleh oknum ataupun orang yang mengaku dari pasangan calon misalkan agar memilih gitu kan dengan diberikannya uang. Ya, ikuti hati nurani dan tentukan pilihan sesuai visi misi yang disampaikan. Nah, kita coba harus menjadi pemilih cerdas. Makanya segala informasi tentang calon-calon ini kita tampilkan lengkap di website kita. Nah, bisa diakses. Bisa diakses di mana kan? Apa website? Di serangkap.kpu.go.id. Dicatat ya. Nanti bisa kita cari tahu sejauh mana visi misi yang disampaikan oleh kedua calon ya. Nanti kita bisa tahu dan itu kita jangan sampai memilih karena uang. Oke, kita milihnya sesuai dengan hati nurani dan memang sesuai dengan kepercayaan kita nih, kemana percayanya gitu ya. Nah, ini juga Kang. Mengenai media sosial, nah ini apakah sudah kampanye itu udah dibuka gerbangnya, udah mulai harus menyebarkan atau bagaimana Kang? Ya kan kalau kampanye ini masanya dari tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember. 26 September sampai dengan 5 Desember. Ruangnya sudah terbuka gitu kan untuk berkampanye. Ketika belum dapat nomor pun boleh berkampanye? Kalau belum dapat nomor, ya apa yang mau dikampanyekan kan belum sah mereka jadi calon kan gitu. Tapi kan setidaknya sekarang sudah sah. Gitu kan? Tapi secara pribadi mereka sedang ini ya, atau sedang mempersiapkan lah gitu intinya. Nah ini Kang banyak juga nih beredaran di masyarakat agak sedikit kurang percayanya dengan kebenaran data gitu ya. Dari tahun-tahun kayaknya ada gitu. Kebenaran datanya nih misalnya kayak TPS tuh katanya di TPS suaranya segini tapi ketika datang ke sana berbeda nih katanya. Ramai bicara itu dari tahun kemarin juga gitu kan. Nah ini kita minimal jelaskan ke mereka alurnya dari TPS yang ada kemudian kemana dan pengawasan seperti apa. Nah itu. Normanya begini, pelaksanaan pemilihan itu kan di TPS. Penghitungan juga dilakukan di TPS. Nah, penghitungan dilakukan di TPS ini setelah penghitungan itu langsung diserahkan ke PPK. Nah, kemudian di PPK dilakukan rekap. Nah, selesai dari PPK juga langsung disampaikan ke KPU dan kemudian KPU melakukan rekap. Jadi berjenjang. Penghitungan dilakukan di TPS, rekapitulasi dilakukan di PPK dan juga KPU. Masing-masing calon tuh boleh mengawal? Ada perwakilan untuk mengawal soal? Kan ada saksinya. Di setiap jenjang ini ada saksinya. Nah jadi nggak ada ini lagi ya. Ya saya juga kadang heran gini. Kalau misalkan ada perubahan suara, ya kan saksi di setiap TPS ada, kemudian di tingkat PPK saat rekap ada gitu kan, dan juga di KPU saat rekap di tingkat kabupaten juga ada. Nah tapi kenapa setiap pemilu selalu bicara soal bahwa ini asumsi publik apa asumsi siapa ini kan kita harus tanya dulu ini kan gitu. Tapi kan selalu beredar tuh begitu tuh. Kita edukasi juga soal itu kira-kira bagaimana. Nah, jadi begitu gitu kan. Kalau penghitungan dan rekapitulasi itu dilakukan secara berjenjang. Tapi ada wacana juga untuk pilkada tahun ini itu akan diberlakukan sistem e-rekap. Nah,
Kalau sistem irekap berarti ada tahapan yang terpangkas gitu kan. Misalkan rekap di tingkat PPK yang mestinya ada gitu kan. Nah, itu bisa dari TPS langsung masuk ke KPU database-nya kan gitu. Kalau sistemnya irekap. Tapi kan kita juga tidak tahu karena ketentuan itu belum ada, aturannya belum ada terkait dengan irekap. Ini baru beberapa kali diuji cobakan dan disimulasikan, dan saya juga belum bisa bicara banyak terkait ini. Tapi kalau berbicara dengan ketentuan dan aturan-aturan dari aturan penghitungan dan rekapitulasi secara normatif yang sudah ada itu ya seperti itu gitu kan, dilakukan secara berjenjang dan setiap tahapan itu selalu dihadiri gitu kan oleh saksi dan juga panwas dan juga pemantau. Kita dipantau di segala lini, baik oleh pengawas, panwascam gitu kan di tingkat kecamatan atau di tingkat TPS itu ada namanya PTPS. Tapi kenapa si panwas itu atau yang mengawasi itu tidak pernah bicara ketika orang-orang berteriak mengenai banyak data yang dimanipulasi segala macam? Kenapa mereka nggak ikut bicara bahwa saya ikut mengawasi gitu tuh? Ya. Untuk menjelaskan. Saya rasa Panwas sudah ini ya gitu kan. Kalau untuk pilkada saat ini kan kita belum tahu ya. Kalau misalkan yang lalu-lalu ini pelaksanaan baik pemilu atau pilkada yang sebelumnya itu semuanya sama perlakuannya gitu kan. Nah, baik pelaksanaan di tingkat TPS sampai ke tingkat kabupaten itu kan selalu dihadiri oleh saksi. Gitu kan, selalu dihadiri oleh saksi, selalu diawasi gitu kan. Nah, saya rasa pengawas juga menjelaskanlah ke publik seperti apa gitu kan. Nah, hanya saja tinggal opini itu nyampe nggak? Nah, gitu kan. Nah, jangan sampai kita mah sudah bekerja dengan benar gitu kan. Nah, kemudian ada tudingan begini. Nah, tapi tidak terklarifikasi dengan jelas gitu kan. Maka opini itu harus dibangun itu jangan hanya dengan asumsi gitu kan, tapi juga dengan data yang baik dan juga fakta yang ada gitu. Saya rasa begitu. Kembali ke ini Kang, persoalan tadi ya, soal masih pemilu nih mengenai pandemi ini, kembali ke pandemi. Di pandemi ini kan terkait bahwa sekarang kita biasanya kan kalau ketika pemilihan kemudian ada penghitungan kan. Nah, ketika perhitungan, masyarakat bisa menyaksikan langsung ketika perhitungan. Nah, penghitungan sambil melihat di luar atau mendengarkan gitu kan. Ini agak yang di TPS itu ya ketentuan. Gimana tuh kira-kira sekarang? Di masa pandemi dengan di masa normal ya. Nah, di masa normal itu bisa disaksikan gitu kan oleh masyarakat gitu kan, walaupun tidak bisa masuk ke dalam TPS tapi cukup di luar TPS. Tapi untuk pelaksanaan di pandemi ini gitu kan, di masa pandemi ini pelaksanaan penghitungan suara itu tidak boleh ada kerumunan massa, baik pemungutan atau penghitungan itu. Ada ketentuannya baik di PKPU nomor 13 2020, PKPU 10 2020 ataupun PKPU 6 2020. Nah, ini pelaksanaan pemilihan pada masa bencana non alam gitu kan, pandemi Covid. Nah, itu aturan dalam ketentuannya bahwa dalam pelaksanaan tidak boleh ada kerumunan massa. Nah, tidak boleh ada kerumunan massa dan juga harus menjaga jarak gitu kan. Makanya di TPS itu yang hanya boleh ada di dalam TPS itu pertama pemilih tentunya ketika pemungutan suara ya. Nah, kemudian ada saksi 1 orang, kemudian juga dari setiap pasangan calon nih ada saksi 1 orang, berarti 2 orang kan. Nah, kemudian ada pengawas TPS dan ada KPPS, cukup itu saja gitu kan. Ketika perhitungan? Nah, ketika penghitungan pun hanya itu saja yang boleh ada, hanya PTPS
saksi, dan juga KPPS ya. Nah, berarti kan kemungkinan masyarakat akan berteriak itu semakin besar potensinya ketika mereka tidak melihat langsung. Gimana tuh kan? Kira-kira tanggapan khawatir ya? Saya mah dikhawatirkan ada begitu gitu. Saya rasa representasi masyarakat itu ketika di dalam TPS itu bisa diwakilkan oleh kedua saksi yang ada lah. Gitu kan, karena kan saksi ini bukan hanya dari satu pasangan calon, tapi ada dua-duanya gitu. Nah, kepentingan masyarakat itu juga harus diwakilkan baik oleh saksi-saksi maupun pengawas TPS. Jadi harus percaya betul gitu kan. Nah, karena selain kepercayaan kita yang bisa kita gunakan ya apalagi kan gitu. Nah, berarti kan di kondisi pandemi ini berbeda dengan yang dulu kan. Kalau dulu mah ngantri masuk TPS aja kan berkerumun gitu. Ini berapa kan per mainnya, hitungannya jam atau gimana, atau sistem dipanggil kan biasanya kita ke KPS tuh nganterin surat nih. Nah, itu gimana tuh Kang? Jadi dalam satu TPS itu pemilih paling banyak itu kan 500 orang, paling banyak ya. Lalu RT ada nambah? Nambah TPS? Enggak. Kita TPS di Kabupaten Serang jumlahnya totalnya ada 3061. Nah, jadi memang karena di awal masa pandemi ini kita sesuaikan kembali jumlah pemilihnya yang semula itu maksimal di 800 kita turunkan jadi maksimal 500. Ini sesuai dengan peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 yang dirubah terakhir jadi PKPU 13 tahun 2020. Nah, di dalam aturan tersebut jumlah maksimal pemilih itu hanya boleh maksimal 500 orang. Artinya ketika awal-awal pandemi ini kita susun kembali tuh TPS yang sudah ada sehingga jumlahnya jadi 3061. Nah, terkait tadi bagaimana mekanismenya dari 500 orang ini boleh datang ke TPS gitu kan, tapi kalau bisa ya jangan sampai berkerumun. Mungkin nanti kita atur di C6 atau surat panggilan untuk milihnya itu, mungkin kita atur jadwal, bisa kan seperti itu. Nah, karena pemilihan ini dilaksanakan dari jam 7 sampai dengan jam 1 gitu kan. Maka tinggal diatur saja kalau menurut saya jadwalnya ini dari jam 7 sampai jam 8 ini berapa orang gitu kan. Dari jam 8 sampai jam 9 ini berapa orang. Sistemnya nomor apa gimana tuh per suara, misalkan saya mau milih nih, saya kebagian dari jam berapa, apakah ada pemberitahuan ke saya atau gimana? Itu kan di form C6-nya itu nanti mungkin strategi kita mungkin nanti di form C6-nya itu akan dimasukkan jam. Nah, tapi ini juga belum tahu kita ya, apakah akan menggunakan metode seperti itu atau menggunakan metode lain misalkan. Tapi kalau yang menurut saya yang paling rasional yaitu diatur jamnya ya, betul ya, dari KPU harus diatur jamnya gitu, dan kapan lu datang tuh harus tahu gitu tuh. Ya. Nah, itu kan berarti harus libur kondisinya. Harus libur. Ya harus libur karena pilkada itu mau pilkada mau pemilu ya. Nah, itu kan ketentuannya dalam undang-undang itu, dalam undang-undang pemilihan itu hari libur atau hari yang diliburkan. Nah, berarti tanggal 9 Desember itu hari Rabu itu adalah hari libur. Ya, hari libur nasional pasti itu. Oh, pas ya. Ya. Kalau ada yang nggak meliburkan, berkaitan sama siapa tuh kira-kira tuh? Ya kan itu di luar jangkauan kita gitu kan. Yang pasti pemerintah biasanya kalau pilkada serentak itu pemerintah meliburkan. Ya, jadi aman soal jam, jangan khawatir. Takut gini. Datangnya sesuai waktu yang ditentukan gitu ya. Jadi jangan terburu-buru datang ke sana dan akhirnya ada penyebaran potensi gitu kan. Kita hilangkan itu. Ya Kang, nah di KPU kan sama Bawaslu ini mungkin sedang bergerak semuanya nih ya untuk mensosialisasikan itu. Metode sosialisasi saat ini selain kan tidak bisa bertatap muka langsung ketemu masyarakat, nah ada metode apa kira-kira untuk selain di web tadi? Sebenarnya kalau KPU sendiri melaksanakan kegiatan itu
Ada dua metode yang kita laksanakan. Pertama daring, yang kedua luring. Nah, kalau misalkan daring itu ya memang kita banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara daring, baik rapat koordinasi, sosialisasi ataupun bintek. Untuk mensosialisasikan ke masyarakat nih, mensosialisasikan itu. Eh, Baik ke penyelenggara maupun keluar, kita sering mengikuti webinar ataupun melaksanakannya gitu kan. Nah, ada juga metode yang memang kalau kita tidak bisa laksanakan secara daring misalkan, nah maka kita lakukan tatap muka, tapi dengan ketentuan. Pertama, maksimal kapasitasnya dalam peraturan KPU nomor 13 itu, maksimal kapasitasnya adalah 30 orang dengan memperhatikan ruangan dan jarak antar peserta. Nah gitu ya. Kalau ruangannya sempit, yang kalau nggak bisa 30 ya jangan. Itu berkaitan langsung sama kepala desa atau gimana? Sama kepala desa atau gimana berkaitan untuk izin sosialisasi itu? Nah, kalau pelaksanaan sosialisasi itu pasti kita koordinasikan baik dengan kepolisian ataupun pihak keamanan lah ya, atau dan dari gugus tugas misalkan seperti itu. Kita selalu berkoordinasi dan kita juga selalu menggunakan protokol kesehatan kalau pertemuannya tatap muka. Misalkan gini, ke pulau terpencil. Nah, kayak besok kita akan melakukan sosialisasi di pulau terpencil. Ke pulau terpencil itu tidak mungkin kita bisa laksanakan sosialisasi secara daring. Maka kita datangi ke sana. Jadi ada 3 pulau nih, Pulau Tunda, Pulau Sangiang, Pulau Panjang nih, yang tidak mungkin dilakukan secara daring. Maka harus datang ke sana gitu kan. Nah, kemudian tempat-tempat yang memang tidak bisa dijangkau secara daring tadi. Kalau ke desa-desa kita agak sulit untuk melakukan daring, gitu kan? Makanya kalau ke desa-desa biasanya kita turun. Karena kalau data dari Kominfo ya, data dari Kominfo Kabupaten Serang itu masih ada 30% wilayah di Kabupaten Serang yang sentuhan sinyal provider ini agak tidak bagus lah gitu kan. Nah, sehingga kurang tersentuh jaringan, kira-kira seperti itu. Nah, kan cukup besar tuh kan. Itu kalau daring berarti hanya ke orang tertentu, bukan ke masyarakat. Nah, yang agak sulit itu kita melakukan sosialisasi ke masyarakat secara daring. Kenapa? Kalau kita melakukan sosialisasi ke elit gitu kan, misalkan ke stakeholder kayak kepala dinas gitu kan, camat-camat dan juga lembaga-lembaga gitu kan. Nah, itu mudah kita laksanakan. Karena apa? Karena jelas mereka memiliki akses ke sana. Tapi kalau ke masyarakat, kita agak susah kita melaksanakan daring ini. Biasanya sudah pernah kita coba, pesannya sedikit. Nah, makanya untuk sosialisasi ke masyarakat secara langsung itu kita biasanya lakukan secara luring. Tapi tentu saja kita tekankan protokol kesehatan ini agar tetap dijaga, menjaga jarak gitu kan, menggunakan masker. Kalau ada yang tidak menggunakan masker gimana? Kami minta ke panitia penyelenggara itu agar coba tolong fasilitasi masker. Kalau memang terpaksa harus ini misalkan harus keluar, ya dikeluarkan kan gitu. Kalau misalkan tetap bandel, udah dikasih masker nggak dipakai gitu kan, tetap saja gitu kan. Ya itu bukan tidak menjaga ini, berarti tidak memiliki komitmen untuk menjaga protokol kesehatan kalau seperti itu. Nah, makanya kita pastikan dalam setiap kegiatan sosialisasi kita, baik dengan stakeholder, baik dengan PPK, baik dengan masyarakat secara langsung, kita pastikan kita selalu menggunakan protokol kesehatan gitu. Oke deh Kang, terakhir saya minta akan ada waktu 2 menit untuk sosialisasi bagaimana sistem nanti untuk masyarakat himbauan. Silahkan Kang, langsung menghadap sana, langsung menghadap kamera. Ya, kepada masyarakat Kabupaten Serang, dimanapun Anda berada, mari kita patuhi, mari kita jaga komitmen
antara kita dengan kesehatan kita sendiri, mulai dengan kita melaksanakan olahraga secara rutin dan menjaga kesehatan, dan serta mengkonsumsi asupan gizi yang cukup, serta tidak kurang asupan untuk mengkonsumsi vitamin, serta menjaga protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu akan membantu kita untuk terhindar dari COVID-19. Nah, tanggal 9 Desember 2020, tepatnya hari Rabu, itu kita akan melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang. Ada 2 calon yang sudah kami tetapkan. Pertama, ada pasangan Tatu Panji. Yang kedua, ada pasangan Nasrul Eki. Nah, tinggal masyarakat ini tentukan pilihannya, mau memilih yang mana. Dan kemudian ketika menggunakan hak pilihnya di TPS, silahkan gunakan hak pilihnya dengan baik, tentu dengan menjaga protokol kesehatan. Petugas kami nanti di TPS akan melaksanakan tugasnya untuk ngecek pemilih ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan atau belum. Mulai dari mengecek suhu tubuh gitu kan, dan pemilih juga harus menggunakan masker. Nanti akan diberikan juga sarung tangan sekali pakai, dan juga disediakan tempat mencuci tangan dan juga hand sanitizer. Nah, ini harap digunakan secara baik. Dan ketika datang ke TPS jangan berkerumun. Silahkan datang dengan menjaga jarak dan tidak berkerumun di TPS, serta ketika penghitungan suara jangan juga berkumpul di TPS. Karena itu akan membuat potensi penyebaran virus COVID ini berpotensi tinggi seperti itu. Yang paling penting, jangan pernah jual suara kita dengan embel-embel uang. Oke, terima kasih. Politik uang itu membunuh demokrasi. Oke, terima kasih Kang. Oke. Kita tos dulu. Yuk. Semoga lancar semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.